Di antaranya satu, pakaian motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar 1 triliun rupiah. Sementara itu, pasca ex-kepala BGN ditahan kasus korupsi MBG, ribuan motor listrik BGN terlihat menumpuk dan terbengkalai di halaman parkir di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Motor listrik yang jadi bagian dari program badan ini rencananya akan didistribusikan untuk setiap SPPG di seluruh Indonesia. Pengadaannya sudah dilakukan sejak 2025 lalu. Saudara, Kejagung juga mengungkap Dadan CS mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu hari saja. Uang itu diterima dari yayasan-yayasan SPPG yang berafiliasi dengan mereka. Dadan CS memanfaatkan skema dana insentif operasional SPPG sebesar 6 juta rupiah per hari untuk mendapat keuntungan pribadi. Setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi yang dimiliki oleh saudara Tina, saudara SS, dan saudara. Salah satu tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG, Sony Sonjaya, mulai bernyanyi soal keterlibatan pejabat lain yang terlibat. Sony mencatat ada lebih dari 26 nama yang diduga terlibat korupsi di tubuh BGN. Nama-nama itu belum seluruhnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan akan dibuka pada pemeriksaan berikutnya. Untuk melindungi dirinya, Sony Sonjaya mengajukan surat permohonan justice kolaborator kepada Kejaksaan Agung pada 8 Juni 2026. Pengajuan ini untuk mempermudah penyidik dalam menyisir 26 nama yang terafiliasi dengan sejumlah yayasan yang terlibat. Sony sedang dikorbankan sendirian dalam perkara ini. 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang sistem untuk digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony, sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa, ini diambil oleh, jadi nama-nama itu diperiksa. Kepala Badan Komunikasi Polri angkat bicara soal ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang menuding ada 26 nama yang terlibat korupsi tata kelola yang jalan tanpa pandang bulu terhadap klinik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Polri menambahkan Kejaksaan Agung mengelompokkan temuan ke dalam 2 kelas terbesar. Kemudian apakah nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok 2 kan itu harus diklasifikasi dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung. Ya diproses saja secara hukum, tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya tentunya harus diproses.
beraksi di depan kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu siang. Masa aksi menempelkan sejumlah poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Dalam orasinya, perwakilan pendemo menilai tata kelola program MBG yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mereka pun memasang garis kuning di depan kantor BGN sebagai simbol tuntutan agar pemerintah melakukan pembenahan MBG. Ketua Badan Gizi Nasional yang baru Nani SD yang menyatakan akan langsung memperbaiki tata kelola MBG di bawah kepemimpinannya. Langkah pertama yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas dari MBG. Efisiensi dilakukan dengan cara moratorium SPBG baru, membenahi SPBG yang telah beroperasi, serta memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong hingga 216, kami masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Pada akhirnya waktu akan membuka setiap cerita yang tersembunyi. Semoga pengungkapan skandal korupsi tidak berhenti di pucuk pimpinan BGN, tetapi pihak luar yang diduga juga terlibat. Mereka yang diberi kepercayaan akan selalu diuji oleh satu hal yang paling penting, yaitu kejujuran dalam menjalankan amanah. Waktunya challenge. Rasakan kejutan nikmatnya di setiap Sehari setelah penahanan ex-kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana dan dua wakilnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih orang kepercayaannya harus menghadapi masalah hukum. Di depan ribuan peserta dan mitra MBG di Sentul Bogor, Presiden juga memberi ultimatum kepada oknum yang berani korupsi MBG. Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh. Jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi. Kejaksaan Agung mengungkap sejumlah dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hidayana dan dua wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Puso. Penyidik mengendus ketiganya terlibat dugaan penggelembungan berbagai proyek pengadaan barang dan penunjukan yayasan terafiliasi sebagai SPBG yang menerima insentif miliaran rupiah. Namun tetap tersebut dengan cara dilakukan penutupan sertifikasi pada portal sekolah BGN dengan adanya atensi dari perbankan. Dan yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari, dan yayasan tersebut terafiliasi yang akan dimiliki oleh saudara Prima, saudara FS dan saudara LPD. Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah mengaku sudah mengingatkan kelemahan tata kelola BGN. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad. Itu tidak ada hubungan sama sekali. Kepala Badan Gizi Nasional pengganti Dadan Nani SD yang menyebut efisiensi anggaran menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinannya. Namun, tak akan mengurangi optimalisasi program dan penerima manfaat. Kami concern. Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong hingga 216,
berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. 2. Moratorium dapur titik-titik baru. 3. Pembenahan dapur-dapur yang telah ditulis. Pengamat menilai terungkapnya dugaan korupsi mantan pimpinan BGN membenarkan proyek sebesar MBG selama ini minim pengawasan. Seperti tidak ada perangkat pengawasan terhadap MBG ini. Bahkan ada kesan MBG ini seperti diistimewakan oleh Pak Prabowo. Dan nanti akan kita lihat juga apakah ini nanti tidak evaluasi ya titik-titik SPT yang dianggap punya kedekatan berdasarkan nepotisme itu gitu. Hingga pertengahan Mei 2026, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai hampir 62 juta penerima dan target hampir 83 juta penerima dengan jumlah SPPT lebih dari 28.000 unit. Untuk 2026, PAGU dianggarkan 268 triliun, hasil efisiensi 67 triliun dari PAGU sebelumnya 335 triliun rupiah. Halo, selamat malam saudara. Boleh kembali menggelendeng di hadapan Anda. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis tercoreng kasus dugaan korupsi mantan Kepala Bagian Dadan Hidayana dan 2 wakilnya yang kini diusut Kejaksaan Agung. Dadan dan 2 mantan wakil